Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Di tengah lebatnya sebuah hutan, berdiri sebuah gubuk tua yang tampak reot dimakan usia. Di dalam bangunan sederhana itu tinggal seorang laki-laki parubaya berusia sekitar 65 tahun. Ia hidup seorang diri, jauh dari keramaian dan pandangan manusia. Konon, laki-laki tersebut telah lama mengikat perjanjian dengan sosok siluman raksasa berkepala kerbau, makhluk gaib yang menuntut tumbal demi kepuasan hasrat kelam dan kekuatan. Meski tak semua korban dihabisi oleh pria itu sendiri, sosok yang dikenal dengan nama Mbah Kuswono itu telah menyesatkan banyak jiwa demi memenuhi janjinya. Suatu malam, di ruang ritual khusus dalam rumah gubuknya, ia tengah melaksanakan prosesi pemanggilan. Mulutnya tak henti merapalkan mantra, komat kamit menyuarakan lafal-lafal gaib, sementara asap kemenyan menebar aroma menyengat di seluruh ruangan. Hembusan angin kencang tiba-tiba menerobos masuk, membuat jendela terbuka lebar. Aroma busuk, seperti bangkai yang membusuk selama berhari-hari, menusuk hidung. Dari kepulan asap tebal yang menggumpal di tengah ruangan, perlahan-lahan muncul sosok besar dengan kepala kerbau dan tubuh raksasa. Makhluk itu menuntut tumbal baru. Mbah Kuswono hanya menunduk, menyatakan kesanggupan dengan nada rendah. Ia berjanji akan segera mencari korban berikutnya. Sosok itu pun menghilang dalam kabut, menyisakan aroma menyengat yang masih tertinggal. Setelah menghentikan ritualnya, lelaki tua itu berjalan ke teras rumah dan duduk di kursi bambu, menatap malam yang sunyi ditemani suara jangkrik bersahutan. Ia larut dalam lamunan, merencanakan langkah selanjutnya. Tak lupa sebatang lintingan tembakau setia di tangan, asapnya mengepul bersama pikirannya yang kelam. Pagi harinya, ia telah bersiap. Perjalanan menuju pasar cukup jauh, namun langkahnya tetap mantap melewati jalan setapak di antara lebatnya pepohonan. Di bahunya tergantung tas selempang kecil, isinya tak diketahui pasti. Lintingan tembakau tetap menjadi teman setia, tak pernah tertinggal. Ketika akhirnya sampai di pasar, suasana di sana sudah ramai. Lalu lintas manusia sibuk dengan urusan masing-masing, ada yang membeli, ada yang menjual. Ia berjalan perlahan, matanya jeli memindai wajah-wajah di antara kerumunan. Hingga akhirnya pandangannya tertumbuk pada seorang perempuan muda dengan paras cantik dan tubuh yang menarik perhatian. Ia menjajakan tahu di sebuah sudut pasar yang agak sepi. Tak banyak yang menghampiri lapaknya, dan rona sedih terlihat jelas di wajahnya. Senyuman licik perlahan tersungging dari bibir Mbah Kuswono saat menyadari telah menemukan targetnya. Dengan langkah tenang, ia mendekati perempuan itu. Tanpa maksud membeli, ia meminta izin untuk duduk dan beristirahat di sampingnya. Perempuan itu, yang kemudian diketahui bernama Puji, menyambutnya dengan ramah meski dagangannya belum juga laku. Dalam obrolan singkat, Puji menceritakan kehidupannya sebagai janda dengan seorang anak, terpaksa berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup meski selalu kekurangan dan terbelit utang. Sambil mendengarkan kisah Puji, Mbah Kuswono mengeluarkan secari kertas dari tasnya. Ia menyerahkan alamat rumahnya sambil menyampaikan ajakan untuk mengikuti sebuah ritual pesugihan putih, upacara yang ia klaim bisa memberikan kekayaan tanpa tumbal. Ia berbohong, tentu saja, demi memikat perempuan itu agar datang ke gubuknya. Puji yang awalnya ragu, kemudian hanya mengangguk pelan, menyimpan kertas itu di tangan. Mbah Kuswono pun berpamitan, meninggalkan pasar dengan senyum tersembunyi. Sepeninggal lelaki tua itu, Puji duduk termenung. Hatinya gelisah. Tawaran itu seperti jalan pintas di tengah himpitan hidup. Dagangan yang tak laku, utang yang menumpuk, dan permintaan sang anak membuat pikirannya kalut. Malamnya, ia hanya bisa menatap kosong ke dinding rumah, menyimpan kertas alamat itu erat di tangannya. Suara anaknya yang merengek meminta sepeda baru menjadi pemicu akhir keputusan. Ia bertekad datang ke rumah itu demi memenuhi keinginan sang buah hati. Sore keesokan harinya, ia berangkat menyusuri jalan setapak berbatu menuju tengah hutan. Meski ragu dan sempat takut, ia tetap melanjutkan langkah. Akhirnya sampai juga ia di depan rumah gubuk yang tertutup dan tampak sepi. Beberapa kali ia mengetuk pintu, tak ada jawaban.
tapi keyakinan pada alamat yang tertulis membuatnya bertahan. Tak lama, Mbah Kuswono muncul dari dalam dan mempersilahkannya masuk. Di dalam rumah, mereka berbincang soal ritual yang harus dilakukan malam itu. Syaratnya terdengar aneh dan mengusik. Puji diminta untuk bersemedi di sungai belakang rumah tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Ia terperangah mendengar permintaan tersebut. Namun, desakan hidup dan janji kekayaan membuatnya menyingkirkan rasa malu dan keraguan. Ia akhirnya menyanggupi. Menjelang malam, keduanya masuk ruang ritual yang luas dan gelap. Puji merasakan hawa mistis begitu kuat menyeruak dari tiap sudut. Di tengah ruangan, terdapat dipan yang ditaburi bunga, dengan segala sesajen dan kemenyan yang menyala. Aroma menusuk memenuhi udara. Mbah Kuswono mulai merapal mantra di hadapan api kemenyan yang mengepul. Angin dingin masuk melalui celah ruangan, membuat bulu kuduk Puji berdiri. Setelah menyelesaikan ritual malam sebelumnya, Puji akhirnya diantar oleh Mbah Kuswono menuju sungai yang terletak di belakang rumah sang dukun tua itu. Mereka menyusuri jalan setapak yang dikelilingi semak belukar, menyibak kegelapan malam yang hanya diterangi oleh cahaya bulan pucat. Suara alam hutan mengiringi langkah mereka, menciptakan suasana mistis dan mencekam. Tak lama kemudian, keduanya tiba di tepi sungai yang airnya mengalir jernih. Di tempat itu, Puji diminta untuk menanggalkan seluruh pakaiannya sebagai bagian dari syarat ritual. Meski merasa malu, ia tidak dapat menolak permintaan itu, karena telah menyetujui perjanjian sebelumnya. Dengan ragu-ragu, ia mulai melepas pakaian satu persatu. Namun, karena tak sabar melihat keindahan tubuh Puji, sang dukun dengan liciknya ikut campur, membantu melepaskan sisa kain yang masih menempel di tubuh wanita itu. Kejadian itu mengejutkan Puji, tapi dirinya dipaksa diam oleh rayuan manis penuh tipu daya dari sang dukun. Saat seluruh pakaiannya telah lepas, tubuh Puji yang mempesona membuat sang dukun tua terpana. Puji, yang merasa tak berdaya, berusaha menutupi bagian tubuhnya semampunya dengan tangan. Namun sang dukun hanya menatapnya dengan tatapan liar penuh nafsu. Meski demikian, ia menahan dirinya sejenak, dan meminta Puji untuk segera masuk dan berendam di sungai guna melaksanakan laku semedi. Dengan tubuh yang menggigil karena dingin, Puji pun berendam di sungai tersebut. Angin malam semakin menusuk kulit, ditambah gerimis yang mulai turun dari langit mendung, menambah rasa tak nyaman dan kedinginan yang menggigit hingga ke tulang. Di tengah-tengah meditasi dan pembacaan mantra yang terus ia lafalkan, Puji dikejutkan oleh suara langkah kaki dari belakangnya. Ia mengingat pesan Mbah Kuswono agar tidak menoleh atau bereaksi. Dari seberang sungai, samar-samar terlihat sesosok makhluk tinggi besar dengan kepala kerbau dan mata menyala merah, memandangnya tajam. Rasa takut menjalari seluruh tubuh Puji, namun sosok itu lenyap begitu saja seperti kabut yang menguap. Setelah ritual selesai, Puji segera mengenakan kembali pakaiannya. Ia kembali ke rumah sang dukun melalui jalan setapak yang kini licin oleh hujan. Walaupun rasa takut menyelimuti, keinginannya untuk mendapatkan uang membuatnya tetap melangkah. Sesampainya di rumah, Mbah Kuswono sudah menunggunya di ruang tamu. Mereka berbicara mengenai syarat selanjutnya, yang ternyata adalah permintaan agar Puji kembali esok hari untuk melanjutkan ritual. Namun, kali ini syaratnya sungguh keji dan menjijikan. Ia harus bersetubuh dengan sang dukun. Puji terdiam dan berpikir panjang. Meskipun ragu, ia akhirnya menyetujui syarat tersebut demi uang yang dijanjikan. Mbah Kuswono tampak sangat puas dengan jawaban itu dan merasa sudah hampir mendapatkan apa yang diinginkannya. Sore harinya, Puji kembali ke rumah dukun tua itu. Malam pun tiba. Sebelum melakukan ritual sesat tersebut, Mbah Kuswono terlebih dahulu membacakan mantra dengan komat kamit mulutnya. Hembusan angin dingin masuk menembus ruangan, dan tubuh Mbah Kuswono mulai menggeliat tak terkendali seolah dirasuki oleh entitas lain. Puji yang menyaksikan itu merasa merinding, namun tak bisa berbuat banyak. Setelah ritual selesai, Mbah Kuswono mengajak Puji ke sebuah kasur di ruang ritual. Ia menuruti ajakan itu tanpa perlawanan. Di bawah kendali roh siluman berkepala kerbau, Mbah Kuswono yang telah renta seakan mendapat kekuatan baru. Hasratnya membuncah dan hubungan itu pun terjadi dengan penuh nafsu yang menggelora. Puji pasrah,
bahkan pada akhirnya merasa terhanyut dalam permainan dukun bejat tersebut. Malam berlalu dengan suara alam hutan mengiringi tindakan terlarang itu. Menjelang pagi, tubuh keduanya dipenuhi keringat dan kelelahan. Mbah Kuswono bangkit dari ranjang, mengambil sebuah kotak kayu, lalu memberikannya kepada Puji yang masih terkulai lemas. Ketika membuka kotak itu, Puji mendapati isinya penuh dengan uang dalam jumlah banyak. Ia merasa puas dan berterima kasih, meskipun telah menyerahkan harga dirinya kepada pria tua itu. Dengan membawa kotak tersebut, Puji pun pulang ke rumah. Namun malam harinya, gangguan aneh mulai muncul. Saat sedang menghitung uang, tiba-tiba tercium bau busuk yang menyengat, diikuti dengan bayangan hitam yang melintas cepat. Hembusan angin dingin menyusup ke kamarnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Suara lirih yang memanggil namanya terdengar menggema, membuatnya ketakutan. Ia mencoba mencari asal suara tersebut, namun tak menemukan apapun. Malam semakin larut, Puji pun akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang begitu nyata. Ia berada di sebuah air terjun, lalu tanpa disangka mampu menembus aliran air dan masuk ke dalam sebuah istana gaib. Di dalam sana, berdiri sosok raksasa tinggi dengan kepala kerbau, mata merah menyala, dan tongkat besar di tangannya. Suara tangisan bayi terdengar dari berbagai arah, namun tak tampak wujudnya. Sosok raksasa itu menyambut Puji dengan suara berat dan serak, membuatnya mundur ketakutan. Jeritan keluar dari mulut Puji yang membuatnya tersentak bangun dari tidur. Bajunya basah oleh keringat, napas memburu, dan jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu terasa sangat nyata, menyisakan rasa takut yang tak mudah dilupakan. Sementara di tempat lain, Mbah Kuswono mengawali pagi itu dengan memikirkan cara untuk mencari korban baru, sesuai dengan tuntutan dari sesembahannya. Niat tersebut semakin menguat menjelang siang, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke pasar demi mencari target berikutnya. Seperti kebiasaannya, Mbah Kuswono berjalan kaki menuju ke pasar. Sesampainya di pasar yang saat itu cukup ramai, ia memperhatikan sekelilingnya dengan saksama. Kebetulan hari itu banyak pelajar SMA yang berkeliaran di sekitar pasar. Tatapannya tertumbuk pada seorang gadis SMA yang berjalan sendirian dengan wajah murung. Entah mengapa, Mbah Kuswono merasakan adanya kesedihan yang menyelimuti gadis itu. Rasa penasaran membuatnya diam-diam mengikuti gadis tersebut dari kejauhan. Gadis itu berhenti di pinggir jalan untuk menunggu angkutan umum. Ketika angkutan datang, ia pun naik, dan Mbah Kuswono turut masuk ke dalam angkutan yang sama. Meski angkutan itu cukup penuh, pandangan Mbah Kuswono tak lepas dari gadis tersebut sepanjang perjalanan. Ketika gadis itu turun, ia pun ikut turun tanpa diketahui. Gadis itu kemudian memasuki gang sempit. Mbah Kuswono mempercepat langkahnya dan menyapanya dari belakang. Setelah membujuk, ia mengajak gadis tersebut, yang memperkenalkan diri sebagai Mayang, untuk berbincang di sebuah pangkalan bambu yang berada di gang itu, tempat yang sepi dan tak ada orang. Mayang menceritakan bahwa dirinya sedang mencari pekerjaan karena berasal dari keluarga broken home. Orang tuanya telah bercerai dan masing-masing telah membangun keluarga baru. Selama ini ia tinggal bersama neneknya dan mengandalkan penghasilan seadanya. Ia bahkan sempat bekerja di toko, namun tempat itu bangkrut dan kini ia kembali mencari pekerjaan. Mendengar kisah itu, Mbah Kuswono memberikan secari kertas berisi alamat rumahnya dan menawarkan Mayang sebuah jalan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Meski awalnya ragu karena tahu tentang praktik pesugihan, Mbah Kuswono meyakinkan bahwa pesugihan ini tidak menggunakan tumbal manusia. Dengan kebimbangan yang belum terpecahkan, Mayang menyimpan kertas itu. Keesokan harinya, karena tidak ada pilihan lain dan desakan kebutuhan hidup, Mayang memutuskan untuk mendatangi alamat tersebut. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan, ditemani suara burung dan serangga yang bersahutan. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah gubuk tua yang sepi. Ia mengetuk beberapa kali hingga akhirnya pintu dibuka oleh Mbah Kuswono yang segera mempersilahkannya masuk. Di dalam rumah yang sederhana dengan kursi dari anyaman bambu, Mbah Kuswono menjelaskan ritual yang harus dilakukan Mayang. Ia harus berendam di sungai semalaman tanpa mengenakan sehelai pakaian pun. Perintah itu membuat Mayang terdiam dalam rasa malu, namun karena tidak ada pilihan, ia akhirnya menyetujui.
Malam hari, mereka menuju ruang ritual yang serba hitam, dipenuhi benda pusaka dan sesajen. Aroma kemenyan memenuhi ruangan, sementara Mbah Kuswono mulai membacakan mantra. Hembusan angin dan bau busuk menyeruak membuat Mayang merinding. Asap hitam muncul di sebelah Mbah Kuswono, seolah menunjukkan kehadiran makhluk gaib yang diajak berkomunikasi. Setelah ritual selesai, mereka berjalan ke sungai yang letaknya cukup jauh. Di tengah gelap dan dinginnya malam, mereka menelusuri jalan setapak menuju sungai yang tenang. Sesampainya di sana, Mayang diperintahkan untuk melepaskan seluruh pakaiannya dan mulai berendam. Dengan rasa ragu dan malu, ia melepas satu persatu pakaiannya dan masuk ke dalam air. Sebelum meninggalkannya, Mbah Kuswono memberikan secari kertas berisi mantra yang harus dibacakan Mayang sepanjang ritual berlangsung, serta mengingatkan agar tidak menggubris gangguan yang mungkin muncul. Setelah itu, ia kembali ke rumahnya, meninggalkan Mayang sendirian di sungai. Mayang mulai membaca mantra yang diberikan sambil menahan dingin yang menusuk. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari balik semak-semak, disusul dengan suara tawa nyaring seorang perempuan yang terdengar seperti tawa kuntilanak. Sosok berambut panjang, berbaju putih lusuh, dan berwajah rusak dengan mata melotot muncul terbang mengitari Mayang. Meski ketakutan, ia mencoba tetap fokus dan meneruskan ritual seperti yang diperintahkan. Menjelang subuh pukul 4 pagi, Mayang segera bersiap untuk kembali ke rumah Mbah Kuswono. Dengan tergesa-gesa, ia mengenakan pakaian dan berjalan kaki sendirian melewati jalan setapak berbatu yang gelap. Hanya sinar rembulan yang menerangi jalannya di tengah malam yang masih pekat itu. Di balik pepohonan, sosok menyeramkan berkepala kerbau mengintai dari kejauhan, memandang langkah Mayang dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, suara serak dan bergetar memanggil namanya, membuat tubuh Mayang merinding. Dengan penuh rasa penasaran, ia berhenti dan mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak berhasil menemukannya. Setelah itu, Mayang melanjutkan perjalanan, hingga melihat bayangan hitam besar melintas cepat disertai hembusan angin kencang yang membuatnya kaget. Beberapa saat kemudian, ia sampai di rumah Mbah Kuswono yang telah menunggu kedatangannya. Di ruang ritual, Mbah Kuswono tampak khusyuk melantunkan mantra. Setelah selesai, ia memberitahu Mayang bahwa ada syarat berikutnya untuk ritual selanjutnya, yakni keharusan menjalani sebuah proses yang cukup berat, yaitu berhubungan intim sebagai bagian dari ritual agar bisa memperoleh hasil yang dijanjikan, berupa uang dalam jumlah besar. Mayang terkejut sekaligus ragu, namun kondisi hidupnya yang penuh liku dan masa lalu yang rumit membuatnya menerima tawaran tersebut. Ia jujur mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi dan tidak memiliki keberatan untuk menjalani ritual itu. Mbah Kuswono pun tampak puas dan meminta Mayang datang kembali keesokan sore untuk melaksanakan ritual itu. Keesokan harinya, Mayang kembali ke rumah Mbah Kuswono. Di sana, suasana terasa tegang dan penuh misteri. Sebelum ritual dimulai, Mbah Kuswono membakar kemenyan dan membacakan mantra, hingga muncul asap tebal yang berubah menjadi sosok raksasa berkepala kerbau. Sosok itu tampak menakutkan dan membuat bulu kuduk Mayang berdiri. Dalam keadaan yang mistis dan penuh ketegangan, ritual hubungan intim tersebut berlangsung hingga pagi. Setelah selesai, Mbah Kuswono menyerahkan sebuah kotak kayu berisi tumpukan uang kepada Mayang sebagai tanda keberhasilan ritual. Mayang merasa sangat terbantu dengan uang tersebut, yang nantinya akan dipakai untuk biaya sekolah dan kebutuhan lainnya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan seorang wanita bernama Puji berubah drastis. Setelah merasakan gejala mual dan muntah, Puji mendapati dirinya hamil 6 minggu. Stres dan ketakutan menghantui dirinya karena statusnya sebagai janda yang hidup sendiri. Ia berusaha mencari pertanggungjawaban dari Mbah Kuswono, namun sang mbah bersikap acuh dan menganggap hal tersebut bukan urusannya karena telah ada perjanjian sebelumnya. Puji pun terpaksa menjalani masa kehamilannya dalam kesendirian dan mendapat cibiran dari tetangga sekitar. Walaupun begitu, uang dari Mbah Kuswono tetap menjadi penopang hidupnya. Namun, malam-malamnya tidak pernah tenang karena sering diganggu oleh sosok-sosok menyeramkan yang menghantui dirinya. Suatu malam, Puji yang sedang berada di kamarnya tiba-tiba dikejutkan oleh sosok wanita menyeramkan dengan wajah penuh darah. Sosok kuntilanak itu mendekat dan meremas perut Puji dengan sangat keras hingga membuatnya menjerit kesakitan.
Sosok tersebut bahkan mencoba merobek-robek perut Puji, menambah penderitaannya. Teriakan Puji yang menyayat hati segera mengundang perhatian ibunya yang kebetulan tinggal serumah. Dengan perasaan cemas, sang ibu bergegas masuk ke kamar dan benar-benar terpana melihat kondisi perut Puji yang penuh darah dan luka robek yang mengerikan. Namun, saat itu Puji sudah dalam keadaan kritis, dengan mata melotot dan wajah yang sangat pucat. Sang ibu segera mencari bantuan dengan memanggil ustadz yang tinggal tidak jauh dari rumah. Beberapa saat kemudian, Pak Ustadz Hamdan tiba dan langsung melakukan pengamatan spiritual terhadap Puji. Dari penelusurannya, ternyata dalam tubuh Puji tersimpan ilmu hitam yang berasal dari ritual pesugihan yang telah dilakukannya. Pak Ustadz meminta Puji untuk jujur tentang apa yang telah diperbuatnya. Dengan berat hati, Puji mengaku bahwa kehamilannya adalah hasil dari ritual dengan seorang dukun yang terkenal bejat. Ustadz tersebut sangat menyesali nasib Puji dan korban-korban lainnya. Selanjutnya, Pak Ustadz melakukan meditasi dan menembus alam gaib. Di sana ia menyaksikan banyak korban yang dijadikan tumbal dan budak di istana kegelapan, termasuk wanita-wanita dari desa lain. Tak lama setelah itu, Puji yang sudah tak kuat menahan penderitaan akhirnya meninggal dunia. Warga yang mengetahui kejadian itu sangat terpukul dan bertekad mengakhiri kejahatan dukun tersebut. Keesokan harinya, Pak Ustadz bersama warga berbondong-bondong menuju hutan untuk menemui dukun bejat itu. Dalam perjalanan, mereka menghadapi berbagai gangguan gaib berupa kesurupan massal yang membuat suasana makin mencekam. Dengan keteguhan hati, Pak Ustadz mampu menangani para warga yang kesurupan dan menghadapi sosok sesembahan dari Mbah Kuswono dalam pertarungan spiritual yang hebat. Angin kencang menerjang, menciptakan suasana mencekam sebelum akhirnya sosok itu berhasil dikalahkan. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju rumah Mbah Kuswono, yang telah lama menjadi sumber penderitaan para wanita dari berbagai desa. Korban-korban yang hamil akibat perbuatan jahat dukun itu semuanya meninggal setelah kehamilannya mencapai usia 1 bulan, termasuk Mayang yang dikabarkan juga telah tiada. Setibanya di rumah Mbah Kuswono, warga segera mendobrak pintu dan mengepung rumah tersebut. Salah seorang warga, dipenuhi amarah, bahkan memotong alat kelamin Mbah Kuswono hingga sang dukun meringis kesakitan dan akhirnya meninggal karena kehilangan banyak darah. Pak Ustadz hanya bisa berdoa dan memohon ampun atas kejadian tersebut. Pak Ustadz Hamdan kemudian menginstruksikan agar jenazah Mbah Kuswono dikuburkan dengan cara yang layak. Namun, warga menolak untuk mengurus jenazahnya dengan cara yang sepantasnya. Mereka bahkan enggan untuk mengadakan salat jenazah. Akhirnya, tubuh dukun itu dikubur langsung di tengah hutan, dan Pak Ustadz memasang pagar gaib di sekeliling makam untuk mencegah gangguan. Konon, di area pemakaman itu sering muncul penampakan sosok kakek tua yang menangis kesakitan, tanpa mencari bagian tubuhnya yang hilang. Ternyata, alat kelamin Mbah Kuswono yang dipotong warga tidak ikut terkubur, sehingga arwahnya menjadi gentayangan tanpa ketenangan.